Anak yang badannya tertutup dengan kotoran berdiri di rak makanan. Melihat roti di tangannya untuk waktu yang lama. Belum memutuskan. Dia masukkan ke dalam bajunya. Bersiap untuk mencurinya. Tetapi, ada tangan yang menghentikannya. Paman yang memakai kacamata hitam. Menggelengkan kepalanya. Saat di kasir, ia membelikan roti itu kepada anak yang tadi. Anak itu makan dengan lahapnya. Seperti belum makan selama beberapa hari. Paman melakukan pekerjaan dengan baik. Bos supermarket melihatnya, menjadi orang baik, bodoh. Paman memandikannya. Dia membawa anak itu ke pinggir laut. Melepaskan baju kotornya, melihat memar di punggungnya. Tetapi, paman memiliki hati yang baik. Dia memutuskan untuk menerima anak tersebut. Kemudian, melihat bintang, menghibur anak. Jangan khawatir, semuanya akan baik-baik saja. Keesokan harinya, anak itu mengambil semua uangnya dan membawa kabur. Bos berkata, ini adalah pelajaran. Kebaikan akan tertipu karena dia salah memberikan uang pada temannya. Dia menjadi bangkrut. Dan paman itu menjawab, saya sakit hati bukan karena uang, tapi kepercayaan yang ia berikan. Paman sangat marah sampai hampir terkena serangan jantung. Hanya bisa berkendara dengan anjingnya. Menjelang sisa hidupnya, hanya bersama anjing ini, benar-benar tidak ada siapapun. Dia juga tahu kalau dia sakit parah. Uangnya sudah dicuri. Jika saya membiarkan anjing itu mengikuti saya takut akan akhirnya. Di dalam hotel, paman itu bertemu dengan pemilik hotel, memberikan tempat tinggal untuk anjingnya. Bersiap untuk pergi, tapi anjing itu mendatanginya. Sayangnya dia dirantai. Dia tidak ingin ditinggalkan oleh paman. Tidak ada artinya jika ia hidup. Paman juga merasa demikian. Ini seperti perjalanan hidup. Segera berakhir. Mobil paman sudah habis bensin. Mengendarai mobil ke rerumputan. Inilah akhir hidup mereka. Hari-hari yang akan datang. Mereka akan berada di surga. Anjing yang baik mengambil makanan dari tempat sampah. Mengambil sisa makanan. Musim gugur tiba. Bunga dan daun berjatuhan. Tidak ada tempat yang nyaman. Hanya pria yang kesepian dan mengembara. Tanpa obat. Paman hanya dapat menunggu kematiannya. Dia meminta maaf dan membelai anjing itu. Kembali keingatannya beberapa tahun yang lalu. Suatu hari, ia membuka sebuah kotak. Dari dalam keluar seekor anjing kecil. Dia merasa jijik, tapi putriku bersikeras untuk membesarkannya. Anjing itu tumbuh perlahan, dan secara bertahap ditolak oleh putrinya. Paman menjadi tuannya. Kemudian, di musim dingin, akankah hidupnya berakhir? Pria di depanku ini, dia melemparkan kartu identitasnya ke dalam api. Dia berharap, semuanya akan dilupakan, kecuali anjing ini. Benar-benar tidak ada, memberi kehangatan di musim dingin. Dia juga kedinginan. Pamanmu pernah memiliki kehidupan yang bahagia. Istri, anak, dan seekor anjing. Karena tekanan hidup, dia menjadi acuh. Dipecat, dia tidak peduli. Anaknya, pergi malam hari. Dia tidak peduli. Istri dengan riasan tebal, pergi bermain. Dia masih tidak peduli. Akhirnya, istrinya ingin bercerai. Dia ragu-ragu. Tapi istrinya tidak peduli. Bel tahun baru berbunyi. Dia menulis di kartu ucapan. Ia ingin mengulang kembali. Tapi apakah Anda ingin memulainya kembali? Bagaimana saya dapat menjalani hidup ini dengan baik? Mari kita lanjutkan. Kemudian, hari kedua dia pergi keluar. Dia telah berubah. Tidak sehat. Mengalami serangan jantung. Dia tidak bisa lagi bekerja mencari uang. Ke rumah sakit juga tidak mudah. Hanya ada anjing itu yang memberinya semangat. Duduk di tepi sungai. Untungnya, dia masih memiliki anjing itu. Dia memanggilnya Happy. Tidak tahu dari mana dia mendapat loteri. Paman membawanya ke jalan. Keajaiban yang luar biasa. Dia memenangkan hadiah pertama. Perjalanan ke Malaysia dan Thailand. Paman sudah lama tidak bahagia seperti ini. Siap mengejutkan istrinya. Tidak terpikir. Istrinya memberi kejutan terlebih dahulu.
Dia mengembalikan cincin kawinnya. Paman masih memegang hadiahnya. Tidak bisa berkata. Istrinya berkata, "Bukan saya tidak mencintaimu, tapi tidak ada materi di dalam cinta. Saya ingin lepas dari ini, agar tidak saling membebani. Bukankah kamu juga berpikiran yang sama? Tidak ada yang mau berteman tanpa uang." Paman berkata, "Saya memenangkan hadiahnya. Kamu harus selalu tidak peduli seperti ini." Istri membawa pergi anaknya, kembali ke rumahnya. Hanya paman dan anjingnya yang tersisa. Tiket hadiahnya ia remas. Melihat ke belakang, ini adalah kenangannya. Dia membakar kartu identitasnya, masuk ke mobil, menunggu kematiannya. Dan tempat itu penuh dengan sampah makanan. Hanya Happy yang setiap hari keluar, membiarkannya istirahat. Paman kedinginan, hanya bisa memeluk dirinya sendiri. Gemetar menangis, "Aku tidak ingin mati." Tapi Happy hanya tahu, setiap harinya, dia akan pergi untuk mencari sisa makanan. Hari ini, paman sudah tidak bergerak, matanya tertutup. Happy berjalan ke arahnya. Anjing yang bernama Happy. "Sekarang ini, saya tidak bisa bangun." Senang mencari makanan untuk pemiliknya. Dia juga kelaparan. Daging di atas panggangan. Kenangan indah. Penuh lumpur di sekujur tubuhnya. Ia menghampiri panggangan daging. Tapi seorang pria mengusirnya. Pria itu melempar benda ke arahnya. Sangat menyedihkan. Anjing itu terluka. Pria itu tidak bermaksud melepaskannya. Melukai salah satu kakinya. Happy berjalan dengan kesakitan, seolah masih berbicara. "Maaf." Dia menjadi bingung, mencari jalan pulang. Penciumannya terganggu oleh darahnya. Dia ingin minum. Untuk pertama kalinya jalan pulang begitu panjang. Tapi ia masih mengira pemiliknya sudah menunggunya. Dia bangkit berjalan lagi. 1 lompatan, 2 lompatan. Suara tuannya seperti bergema di telinganya. Memanggil dia, Happy. Mengandalkan kekuatan hatinya, untuk dapat pulang. Tapi dia tidak tahu pemiliknya sudah tidak ada. Pemiliknya sudah meninggal di musim dingin tahun lalu. Sudah pergi. Dan ia masih pergi ke tempat sampah, membawa sisa makanan. Tidak takut bahaya, bersikeras mencari makan untuk pemiliknya. Tetapi, dalam hati Happy ia tahu, pemiliknya sudah tidak ada. Ia hanya ingin tidak percaya. Ia tidak bisa menemukan makanan. Pergi ke pedesaan, pertahankan hidupnya. Berlari, badannya penuh dengan kotoran dan bau. Orang menghindarinya. Hujan membasahinya, tapi itu tidak bisa mengembalikan penciumannya untuk pulang. Angin dan salju, tapi tidak bisa membekukan hatinya. Dia masih tetap setia dan tidak berkata apa-apa. Ia masih teringat kata-kata tuannya. Bernapas perlahan. Saat ini, dia juga pergi. Tidak lama setelah itu, polisi menemukan mobil ini. Kemudian, menguburkannya. Ia merasa hal yang sama. Anjing tidak sendirian dalam hidupnya. Saat paman kedinginan, juga tidak sendiri. Mereka ada di dunia yang bahagia. Juga tidak sendiri. Mereka berada di dunia yang munafik. Diabaikan keluarganya, tapi memiliki sahabat. Setelah menghabiskan waktu bersamanya dengan seekor anjing, kematian bukanlah perpisahan. Pemandangan yang indah ini, bagaimana pendapatmu?